Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia drama High Class episode ke-9. Di awal episode ini menceritakan awal mulanya pertemuan si Danio dengan Xiaol dan perasaan si Danio yang tumbuh saat mengawasi kehidupan Xiaol. Nah, lanjut lagi, Xiaol ini meminta si Danio untuk menjadi perwakilan hukumnya. Dia menyuruh si Danio mengambil ponsel suaminya sebelum polisi datang untuk mencari alat bukti di rumahnya. Setelah dia mengambil ponsel ini, dia kayak menemukan sesuatu di meja kerjanya Xiaol. Kira-kira apa yang dia lihat ini ya guys? Terus polisi pun datang ke rumah Xiaol. Saat polisi menggeledah rumahnya, si detektif ini melihat papan penyelidikan Xiaol. Nah, ini membuat dia semakin penasaran tentang apa yang dicari tahu Xiaol. Setelah Xiaol menjelaskan semua yang dia ketahui, si detektif ini masih belum percaya. Dia bahkan menyimpulkan kalau Xiaol ini bekerja sama untuk membunuh suaminya dan pimpinan itu. Karena pimpinan dengan Xian Zhiyong memiliki hubungan yang sangat dekat. Xiaol juga menceritakan pertemuan si Jisun dengan pimpinan sebelumnya. Dan ini akan membuat si Jisun dipanggil oleh polisi. Si Alex Komar ini ternyata bukan orang biasa. Dia juga mengetahui mengapa pimpinan mempekerjakan si Danio. Tapi si Danio tidak takut dengan gertakan si Alex. Dia malah akan bertahan di sekolah ini. Selanjutnya ada si Nayun yang melihat rekaman CCTV. Ternyata anaknya sendirilah yang merusak biolanya. Dan di saat itu juga detektif datang untuk menemuinya. Kesaksian si Nayun ini dianggap detektif sebagai rasa kebencian si Nayun terhadap Xiaol. Dan si detektif bilang kalau pernyataannya ini sedikit tidak wajar. Bahkan dia bisa dituntut jika memutarbalikkan fakta. Nah, makanya Nayun, kamu terlalu membenci Xiaol sih. Dan ternyata kasus kematian pimpinan ini sudah ditutup dan atasan detektif ini sudah menegurnya. Tapi dia lagi-lagi tidak mau mendengarnya karena dia masih percaya ada fakta terselubung dari kematian pimpinan ini. Bahkan dia berencana untuk menginterogasi si Jisun. Dan akhirnya dia membebaskan Xiaol. Tapi katanya dia akan mencari cara untuk mencebloskan Xiaol. Di samping itu ada si Danio yang memikirkan bagaimana gayanya untuk menyambut kebebasan Xiaol. Dan saat Xiaol keluar, dia malah canggung sendiri. Kemudian mereka makan berdua nih. Si Danio sangat perhatian banget dengan Xiaol. Terus Xiaol menjemput anaknya. Lalu dia bertemu dengan si Nayun. Di sini dia memperingati si Nayun untuk tidak mencampuri kehidupannya. Saat malam hari, Xiaol melihat Ibu Aisun yang menatapnya dari halaman. Kok kayak mencurigakan ya ini gerak-gerik Ibu Aisun. Selanjutnya si Nayun menanyakan kenapa anaknya merusak biolanya sendiri. Ternyata alasannya itu karena dia sangat merindukan ayahnya. Dan dia berpikir kalau ibunya ini sudah membohonginya. Kasihan juga sih ngelihat anak si Nayun ini. Lanjut lagi, si Jason mengajak keluarganya untuk berlibur agar menghindar dari interogasi polisi. Tapi suaminya kayak nggak mau gitu. Dia beralasan akan melihat jadwalnya terlebih dahulu. Terus detektif ini baru mengetahui sebuah fakta. Kalau Xiaol ini sempat bertemu di lorong dengan si Danio. Dan dia curiga kenapa Xiaol tidak menceritakan kejadian ini. Dan detektif ini lagi-lagi berfirasat buruk. Dia berpikir kalau Xiaol ini bekerja sama dengan si Danio. Kemudian si detektif ini memanggil si Ho Ki-jung. Dia mendapatkan bukti kalau si Ho Ki-jung inilah yang mematikan kendali otomatis di gedung itu. Wah, luar biasa banget. Si Ho Ki-jung juga terlibat ternyata. Dan dari penjelasan si Ho Ki-jung, dia memang benar memiliki hubungan dengan pimpinan. Bahkan pimpinan ini rela membantunya dalam investasi. Tapi dengan balasan si Ho Ki-jung ini harus mengirim bunga ke Xiaol. Wow, ternyata pimpinan ini yang menakut-nakuti Xiaol dari awal mulanya. Terus alasan si Ho Ki-jung mematikan kendali otomatis ini karena cemburu melihat kemesraan si Do-young dengan suaminya. Dan pastinya si Do-young dengan suaminya juga akan dipanggil untuk diinterogasi.
Kemudian Seoul mendapatkan kabar kalau rekan kerjanya yang dari luar negeri itu sedang berada di Pulau Jeju dan mereka akan bertemu malam ini. Dan percakapan ini didengarkan oleh si Danio. Nah, si Danio ini sedang didekati dan dikejar-kejar oleh si Rachel. Dan si Rachel ini sepertinya ada niat terselubung untuk mendekati si Danio. Dan fakta yang mengejutkan, klien Seoul yang dari luar negeri itu adalah si Alex Comer. Wah, nggak nyangka teka-teki drama ini guys. Dan dia mengaku adalah agen hukum dari suami Seoul. Nah, sebelumnya si Danio ini juga sempat mendapatkan tugas dari pimpinan untuk menyelidiki dan mengawasi si Alex Comer. Karena dia memiliki kecurigaan tentang gerak-gerik si Alex Comer ini. Dari pernyataan si Alex Comer ini, dia tidak mengiyakan kalau si An Ji Won ini sudah meninggal. Dia malah fokus mengatakan wasiat dari si An Ji Won, yaitu menyuruh Seoul untuk mendaftarkan kematian si An Ji Won. Yayasan akan menuntut kompensasi karena perusahaan suaminya Seoul berutang banyak kepada yayasan ini. Terus Seoul menanyakan bagaimana hubungan pimpinan si Jisun dan suaminya. Dan dia seperti terbawa suasana dari pengakuan si Alex Comer guys. Kemudian si Danio melarangnya untuk mempercayai semua kata-kata si Alex Comer karena dia berfirasat si Alex Comer ini memiliki rencana lain. Tapi pikiran dan suasana hati Seoul benar-benar sangat kacau. Ditambah lagi dia mendengarkan rekaman suara suaminya sebelum bunuh diri. Selanjutnya ada si Do-young yang mengakhiri hubungannya dengan Ho Ki-jung karena si Ho Ki-jung ini memiliki hubungan juga dengan pimpinan. Dan si Do-young tidak ingin terseret dengan kasus tersebut. Lalu ada si Ji-sun yang panik karena suaminya tidak mengangkat telepon. Ternyata guys, suaminya ini sedang asik berselingkuh dengan si Rachel. Wah, pantesan aja dia kayak nggak selera melihat istrinya si Ji-sun. Kemudian Seoul memutuskan akan mendaftarkan kematian suaminya dan meninggalkan Pulau Jeju ini. Karena dia merasa semenjak kedatangannya juga menimbulkan banyak hal-hal yang aneh di sini. Tapi si Danio kayak nggak rela gitu saat Seoul mengatakan ini guys. Dan di akhir episode ini Seoul memiliki kecurigaan kalau ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Dia merasa fotonya ini sudah dia balik, tapi tiba-tiba ada yang mendirikannya. Dan di saat ini juga turun hujan deras. Lalu saat si Chan turun ke bawah, dia seperti melihat sosok seseorang. Dan ada seseorang yang memecahkan kaca Seoul dengan batu. Kemudian ada seseorang yang mengetuk pintunya. Wah, vibes-nya kayak horor gitu guys. Siapakah yang melempar dan sosok siapa yang dilihat si Chan? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.